Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini Budi. Hari ini saya akan membahas tentang seputar judil dan bagi teman-teman yang aku jadi ulang fokus ke sana ya. Kemana? Boleh? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini Budi. Kali ini saya akan membahas tentang seputar judil dan disclaimer ya saya buat teman-teman. Saya tahu masih ada yang bermain. Saya hanya bisa mendoakan semoga sehat selalu, dan buat yang memang ingin berhenti stop tapi sering kambuh lagi, mari kita simak video ini bersama-sama. Kenapa dulunya bisa ngejar rebus nih main judilnya tuh? Kenapa itu? Dulunya pertama dari sampai sekarang ini. Dulu kenapa bisa terjerumus itu ya pasti faktor dari teman ya, dari teman yang dulu yang dari saya dari kecil itu belum pernah bermain walaupun taruhan kecil gitu. Tapi pada saat itu, di saat mau setelah COVID itu pas lockdown dibuka itu, kita ada acara buka puasa, dan kebetulan itu acara buka puasa, dan di situ ada temen yang pinjam HP dan menggunakan HP saya dan rekening saya untuk bermain, dan akhirnya berhasil withdraw, dan akhirnya disisakan itu di akun ID saya yang dibikin oleh dia. Dan setelah itu kita sama-sama pulang setelah buka puasa itu, dan dianya main dan bilang ke saya, oh masih aku sisain itu, masih ada sisa dari sedikit ngegantung di akun gitu, dan bisa dimainkan gitu. Akhirnya saya mainkan dan berhasil naik gitu, dan ternyata setelah naik itu habis, dan aku tanya lagi gimana cara deponya, begini, dan akhirnya saya mulailah itu depo pertama kali. Itu berapa itu nominalnya tuh? Nominal masih Pertama kecil-kecilan. waktu menang itu. Waktu menang itu mungkin yang dipakai teman itu ya, itu mungkin kayak sampai 1 juta ya. Cuman saya itu disisain 50.000 kalau nggak salah. Disain akhirnya saya berhasil setelah 1 minggu itu saya dapat 5 juta menang gitu. Paling besar itu pada waktu Dalam waktu dekat itu saya bisa menang 500.000. Terus ya masih kecil-kecilan, dan saya kan memang bukan player ya, nggak punya basic sebagai ini ya. Terus akhirnya dari situ saya terus akhirnya main. berapa Dan lama itu? Kira-kira berapa lama? ada 2000 sampai 2025, dari tahun 2019, berarti 6 tahunan ya. 6 tahun. 6 tahun ya. Kalau selama 6 tahun itu memang sudah tidak ada, makin berani karena saya pernah suatu hari itu saya repo itu 500.000, saya bisa dapat 250.000, habis aku depo lagi 250.000 kalau nggak salah, atau 500.000. Itu saya dapat dari depo 500.000 itu sekitar jam 7 malam itu saya dapat 35 juta, dan berhasil masuk di video ke rekening saya. Dan pagi-pagi itu saya menang lagi tuh sekitar 10 pagi-paginya, jadi total 45. Dan nah itu cerita yang inilah ya. Terus sudah berapa banyak kekalahan dari menang itu tuh, uang yang dihabiskan itu? Wah, kalau Dari saya menang berapa tadi?
yang menang mungkin ada tarik ulur gitu ya. Hari ini Terakhir tuh berapa itu nominalnya? hari ini menang, seminggu ini ada menang ada kalah gitu aja terus. Tapi sebenarnya banyak kalahnya. Dan kalau kekalahan saya itu kan saya mainnya level bawah ya. Level bawah itu bukan player yang tingkatnya udah besar gitu, tapi menurut saya itu udah nominal yang sangat besar. Saya kalah kalau di total itu ada sekitar 150 juta. Terus bukan itu aja, karena saya sampai anak dan istri saya pergi meninggalkan saya karena saya udah jual ini itu semua jual dan barang-barang dijual, dan akhirnya lapak tempat usaha saya pun saya jual. Lapak tempat usaha saya jual, dan sekarang saya sudah tidak punya apa-apa, dan saya sempat seperti orang gila. Saya jalan kaki dari Demak, dari sini tahu-tahu saya jalan kaki ke terminal Cicahem, saya naik bus gitu ke arah ke Demak, dan saya tinggal di Masjid Demak itu 4 hari. Di Masjid Agung Demak itu sambil saya menenangkan diri ya, saya kalau malam di sana mandi terus baca Yasin di makam Raden Patah itu di Demak. Terus satu hari saya jalan kaki lagi ke makam Sunan Kalijaga itu di Desa Kadilangu, itu saya ziarah juga di sana, saya diam di sana satu malam. Terus akhirnya saya jalan lagi, saya minta uang tuh untuk transfer karena uang saya pas-pasan ya, udah mungkin di sana saya belikan apa rokok dan lain-lain gitu ya. Kalau makan kebetulan di sana waktu bulan puasa kemarin ya, jadi saya puasa cuman ada buka sama sahur itu udah dikasih dari masjid gitu ya. Itu tahun kemarin tuh ya? Tahun kemarin itu saya puncaknya udah seperti hopeless, gila, udah hampir gila saya. Berarti itu termasuk kerugian dari sisi material dan keluarga ya, itu ya termasuknya ya? Ya betul sekali itu. Dan saya sudah tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, dan saya benar-benar benar-benar titik saya terendah benar-benar. Nah setelah dari itu saya minta uang kepada teman saya yang pernah pinjam HP saya dan mengenalkan saya kepada judul ini. Akhirnya dia kebetulan mau memberikan waktu itu 250.000 ya, ngasih. Terus saya akhirnya dari Demak itu saya naik bus ke arah Jogja. Terus saya turun di terminal Giwangan, terus saya jalan kaki ke Masjid Agung, itu masih bulan puasa. Berapa kilo tuh jalannya? Sekitar 40 menit dari Giwangan terminal itu ya, karena saya mampir sholat asar. Terus pasti perjalanan menuju Masjid Kauman, Gede Kauman di Keraton ya, dekat alun-alun di Keraton itu. Pasti jalan juga saya dikasih, ada yang ngasih anak-anak itu, tukang beca dikasih, saya pun dikasih kayak fried chicken gitu ya, nasi sama ayam gitu. Saya simpan di tas, dan akhirnya saya ikut dengerin ceramah di Masjid Kauman itu. Kebetulan menunya itu gudeg tuh, gudeg apa gitu, tapi keren tuh, Yusum atau apa gitu, gudeg Yusum itu. Jadi sebelum ini ceramah, terus makan buka puasa, setelah itu baru sholat maghrib gitu ya. Dan maaf, saya akhirnya setelah sholat maghrib saya keluar ke arah alun-alun itu ya, saya jalan kaki lagi. Sebenarnya saya masih bisa naik Grab gitu ya atau apa gitu ya, karena saya pengen pulang ke rumah itu ya, ke Wates ya. Ke Wates itu Kulon Progo ya, itu kampung saya. Yogyakarta ya? Yogyakarta kota, saya mau ke kabupaten kalau Kulon Progo itu. Nah dari situ saya jalan kaki ke Gamping tuh, jalan kaki ke Gamping, dan akhirnya setelah sampai Gamping saya naik bus ke arah Wates. Dan setelah di namanya Karangnongko itu, setelah di Karangnongko saya turun, begitu turun itu hujan deras banget Mas Eko. Hujan deras sekali, dan akhirnya saya
singgah lagi di masjid Wates itu, ada masjid yang ada patungnya Gong Serang, itu ada masjid di situ. Saya singgah di situ dan ngecas gitu ya. Dan begitu mau ngecas itu kuota habis. Setelah handphone hidup mau cari Grab gitu ya, kan udah ada Grab juga. Akhirnya ternyata kuota habis Mas Eko. Kenapa gitu ya Allah. Akhirnya saya pakai ojek pangkalan gitu. Dan ojek pangkalan itu berapa ya, 25.000 sampai ke ini, dan tapi dia cuma bawa jas hujan satu Mas Eko. Akhirnya saya nggak pakai jas hujan, maksa pulang. Saya pulang akhirnya sampai tapi basah kuyup ya, sampailah di rumah itu dan akhirnya ketemu orang tua gitu ya. Saya diem aja, nggak banyak ini gawe, udah aja saya diem di situ, nggak banyak gitu. Saya penuh gitu. Kayak gitu. Di situ pertama jadi dari Bandung ya. Ya, pertama saya Dari Bandung, kejadiannya itu kan dari Bandung. Itu berapa tahun kira-kira yang main video ya? saya 6 tahunan. 6 tahun. 6 tahun. Keseluruhan 6 tahun. Ya, 6 tahunan. Puncaknya kemarin itu udah benar-benar semuanya sudah habis, nggak punya apa-apa. Saya udah benar-benar sampai titiknya di mana benar titik terendah, benar-benar nggak punya apa-apa itu ya. Kemarin itu sampai hari ini pun saya masih coba bertahan dan tetap bersemangat untuk depannya agar lebih baik lagi gitu. Terus pertanyaan saya Om, apakah masih ingin bermain judil untuk sekarang ini dari kisah-kisah tersebut? Aku udah nggak akan pernah main lagi, karena walaupun suruh main recehan, ada pun yang mau ngasih gitu ya, saya udah nggak akan mau lagi, karena saya benar-benar sudah menjalankan. Saya udah kapok, udah sholat tobat, udah nggak akan lagi mengulangi dan tidak akan pernah membuka benteng atau bikin retakan kecil dengan depo yang kecil-kecil itu karena mau meretakan tembok yang sudah membentengi. Jadi jangan sampai ngebuka lagi jalan lagi untuk kembali lagi ke lembah hitam itu, karena benar-benar pikiran semuanya, status sosial, pertemanan semuanya hilang. Terus saya juga seolah-olah bukan diri saya sendiri, dan saya itu menzalimi diri saya sendiri dengan ya banyak banget yang saya rasakan. Kadang sampai saya nggak bisa makan, walaupun tadinya ada misalnya di rekening 3 juta, di sini ada 1 juta, bisa-bisanya itu habis, karena saya bisa habis 8 juta semalam itu, 6 juta, 3 juta itu satu malam itu, dari maghrib nanti ketemu azan awal itu udah habis itu uang segitu, 3 juta, 6 juta, 8 juta itu saya ngalamin habis tuh. Ya Allah, sampai seperti ini, sampai mau makan saya pernah survival situ. Saya makan daun-daunan itu demi Allah saya alami. Saya makan daun, saya rebus karena saking laparnya, karena uangnya habis yang buat dipakai itu. Saya makan paria karena kebetulan di halaman itu ada paria, pare yang namanya ya. Terus ada daun pepaya, saya rebus pahit, saya makan kayak gitu. Bayam, kebetulan ada bayam, saya bikin di pot-pot bekas aqua itu, saya rebus untuk ini, untuk makan. Padahal saya bukan nggak ada income waktu itu. Income ada, saya punya usaha, tapi usaha itu benar-benar ada uang masuk saya pakai habis, uang masuk, nota masuk, uang masuk habis. Dan akhirnya istri saya pergi semua ini karena mungkin muak, bosan melihat saya seperti ini, nggak bisa, susah dikasih tahu, dikasih nasihat gitu ya, Bisa menahan lah gitu ya. usaha menahan, dan otomatis finansial otomatis terganggu kan, buruk ini ya, nggak bisa ini memenuhi kebutuhan yang harusnya boro-boro nabung kayak gitu. Usaha pun hancur. Pokoknya saya punya usaha itu udah dikasih mudah sama Allah, kemudahan dengan ya udah berjalan gitu. Si bisnis saya udah run benar-benar udah
yang datang itu nggak usah capek-capek, nggak usah ini udah ada rezeki datang. Tapi akhirnya semua nikmat itu dicabut sama Allah, dan saya benar-benar mengalami sengsaraan yang belum pernah saya alami sampai ini. Baru kemarin di 2002 akhir 2025 itu saya benar-benar seperti orang gila. Saya tragis benar ya sangat pengalamannya tragis, kan. betul. Terus bagaimana caranya supaya bisa sembuh dari judul tersebut? Caranya supaya sembuh, salah satu ya Buat teman-teman yang ingin coba ya sembuh gitu ya. oke, boleh minum dulu Mas? Boleh silakan. Oke, caranya kalau memang pengen sembuh itu ya satu, niat yang kuat, satu ya, niat yang kuat, terus keluar dari lingkungan itu, jauh dari teman-teman yang seprofesi ya, sama player gitu. Karena kalau masih kita, misalnya saya nih mau berhenti gitu, udah 3 hari memang udah niat gitu, berhenti gitu. Terus temannya datang, Terus gimana temennya itu? datang ketemu, terus tiba-tiba dia menang sedikit gitu, ngasih nih nyawer gitu ya, nyawer misalnya 25.000 atau 50.000 nih, ngasih nih bang misal Mas gitu. Nah itu yang tadinya saya nggak akan main di dalam hati kecil juga, mending beli rokok, tapi akhirnya yang ngasih tadi mainin dong, mainin. Siapa tahu akhirnya saya mainin dan akhirnya kalah, habis kan. Akhirnya uang saya yang ada di, yang baru terkumpul sedikit di rekening itu malah ikut ke ambil, karena pasti saya deposit lagi dan akhirnya habis. Dan akhirnya pinjam 100 dong, pinjam 50 dong, udah sampai seperti itu ke teman-teman kayak ini. Dan ada rezeki sedikit, ada bisikan lagi, siapa tahu menang, karena seperti itu terus sampai akhirnya habis semua. Dan akhirnya sampai hubungannya ke perut dan nggak bisa makan. Itu benar-benar saya pernah ngalamin 4 hari saya nggak makan nasi. Tapi untungnya ada tukang bakso yang sering lewat, dan seumur saya selama puluhan tahun di Bandung itu saya belum pernah namanya nganjuk itu apa, ngutang ke tukang dagang yang lewat itu. Saya sampai ngalamin karena saking nggak ada lagi mau pinjam ke siapa, mau perut udah rasanya udah sangat sakit gitu. Akhirnya nama itu ya, Mbah boleh ngutang? Iya boleh. Akhirnya 4 hari itu saya cuma makan bakso sekali jam 4, ketemu lagi jam 4 besok baru makan lagi bakso, sampai 4 hari itu cuma makan bakso. Tapi alhamdulillah saya masih kuat karena ya saya masih ada keinginan untuk melanjutkan hidup gitu ya. Kadang-kadang saya berpikir memang sampai udah ke titik apakah saya lebih baik gitu mengakhiri gitu, sampai udah hampir ke titik itu, seperti mesin pembunuh memang kalau ini bermain itu, dan sudah kecanduan itu benar-benar Kayak rokok aja gitu ya hukumnya. Kalau rokok itu nggak seberapa, kalau rokok itu nggak ada ini Candunya gitu. kalau sama-sama candu tapi nggak se ekstrim ini, Ini ekstrim sekali. Mau uang berapapun, mau usahamu seperti apapun besarnya akan habis, karena itu levelmu akan ada di titik kamu, finansial kamu ada di titik itu. Kalau saya biasa ngebet di paling 20.000 atau 25.000 sekali ini paling tinggi itu ya saya, yang mulai dari 1.000. Kalau kamu di titik, kalau misalnya orang itu di titik finansialnya modalnya kencang, ya mungkin 100.000 sekali ceklek 100. Ya uang 1 juta ya 10 kali ceklek udah 1 juta. Dan uang, ada kawan saya uang 100 juta itu cuman berapa jam gitu habis. Kalau saya total akumulasinya memang ada sekitar 150 juta, dan memang saya levelnya di bawah. Tapi semua ini saya sekarang ini sudah benar-benar saya banyak merenung, terus banyak, memang kuncinya itu selain niat, sholat tobat, terus merenung, jauh dari teman-teman sesama seprofesi, dan punya semangat hidup dan
niat kembali ke jalan yang lebih baik lagi, keluar dari lembah hitam ini, ya gitu Mas. Bisa. Jadi caranya buat sembuh itu totalnya seperti itu ya. Ya, Niat ya. niat dan jangan pernah mencoba lagi, walaupun ibaratnya gitu ya 5.000 atau 10.000, dan Nah. jangan mengawali dengan nominal yang kecil, karena itu sebuah retakan kecil yang akan nanti menjadi retakan besar yang bisa lagi jebol lagi kalau udah ada niat kembali ke situ. Dan kalau misalnya sudah tutup, sudah selesai, jangan pernah kembali lagi, karena sudah merasakan betapa sakitnya, betapa pedihnya, tragis sekali kalau orang yang terinfluence dengan habit seperti ini itu udah menyakitkan, bukan dari materi tapi sisi dari keluarga, family itu hilang semuanya. Dan orang-orang di sekitar dan saudara-saudara kita juga menjauh, teman-teman juga menjauh, keluarga juga setelah tahu juga kurang respect lagi, karena sudah dikasih tahu, diingatkan, masih aja ngeyel begitu Mas Eko. Sangat-sangat pokoknya menyedihkan lah. Menyedihkan sekali. Itu Om Budi, harapan dan saran-sarannya buat teman-teman yang nonton nih gimana nih? Ya, buat teman-teman yang memang pengen yang senasib mungkin ya, dan yang ingin benar-benar sembuh istiqomah, itu satu kuncinya niatkan diri, kuatkan hati untuk tidak kembali lagi ke lembah hitam itu. Dan untuk sementara waktu kalau bisa itu hindari teman-teman yang seprofesi, karena walaupun nanti cuma nonton, ngeliatin, atau bahkan dikasih gitu 25.000, 50.000, itu bisa memicu, men-trigger lagi, kembali lagi ke habit yang akan ditinggalkan tersebut. Dan perbanyak ibadah, kalau muslim ya rajin untuk beribadah, sholat tobat, dan pokoknya sepertiga malam memang berbisik, berdoa. Kalau saya ya itu, ya Allah, saya pokoknya berdoa lah pokoknya dengan sembuh dan berikan lagi jalan menuju kembalinya stabilnya ekonomi saya kembali. Dan mungkin saya berdoa juga untuk keluarga saya bisa bersatu kembali seandainya masih bisa. Dan sholat tobat, minta maaf pada teman-teman yang sudah banyak membohongi teman-teman, mau pinjam buat ini buat itu, ternyata sebenarnya itu buat main, buat depo, pada alasannya buat ABCD, padahal sebenarnya buat depo, padahal teman ngasih untuk kebaikan tadinya. Itu salah satunya. Itu yang ketiga, karena itu situs itu website itu bukan terus dihapus kata orang, bukan, itu kapan aja bisa dibuka, dan jangan pernah membuka itu lagi. Dan pokoknya jangan pernah ngecek bonus, ada bonus, kalau berhenti kan masih ada bonus rollingan gitu ya, cashback kayak gitu, nggak usah ini bonus itu setan, itu bonus itu nggak usah diambil lagi, udah pokoknya lupakan ID-nya semua, passwordnya lupain semuanya, sudah. Karena nanti kalau udah berhenti dan mau berhenti terus tidak lagi melakukan itu dan benar-benar menyesali gitu. Karena orang yang baik adalah orang yang pernah pernah berbuat jahat, pernah berdosa, lalu mengakui dan bertobat terus menuju ke kebaikan, itu lebih baik ya daripada tidak segera berubah gitu. Nah, setelah benar-benar ini nggak apa-apa, yang penting lakukan ibadah, sholat, dan lain untuk yang muslim. Nanti juga akan ada pertolongan dari Allah, itu akan bertemu dengan siapa yang akan membawakan rezeki, menjadi jalan pintu rezeki. Itu pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang orang-orang yang akan membantu, yang akan mengangkat finansialmu kembali. Pasti Allah akan membawakan jalan. Misalnya kita minta dan selalu berdoa, berikhtiar tentunya ya.
Jadi itu Mas Eko Oke. harapan dan cara saya untuk dan satu lagi yang saya tekankan itu coba renungi, flashback, introspeksi, lihat masa-masa kemarin, tahun-tahun kemarin yang telah dilalui seperti apa, kesedihan, kekecewaan, PHP. Ternyata kan yang dilalui seperti itu, gelisah. Coba menang gelisah, ya kan? Udah menang nih, gelisah. Kalah, apalagi penasaran, ya kan? Nggak ada ketenangan sama sekali di permainan ini seperti ini. Bahkan Bang Roma pun ada sebuah lagunya kan, itu lagu bukan sembarang lagu, syairnya itu, liriknya itu ya. Oh, iya. Memang itu sudah di ini bukan sembarang lirik itu sebenarnya lirik itu baca itu udah yakin itu Peringatan. peringatan dari Bang Haji Roma itu memang betul sekali. Tapi entah kenapa gitu ya, dan sudah diingatkan dari sebelum hancur lebur gitu ya, tapi entah kenapa gitu. Jadi saya anggap saya bodoh dan saya anggap ini adalah pelajaran yang sangat mahal dalam hidup saya, pelajaran yang sangat mahal dalam hidup saya, begitu mahal karena saya harus kehilangan usaha yang saya rintis dari kecil, udah puluhan tahun dan berjalan, dan saya kehilangan keluarga, anak sekarang ini, dan saya benar-benar nggak ada income gitu ya. Saya betul-betul Nol kembali kan. minus. Kembali. Kalau nol mungkin pom bensin Pak, Oh iya. dari nol masih oke lah. Tapi setidaknya kita pernah punya skill ya untuk berbisnis. Mungkin seandainya diberikan lagi kepercayaan oleh yang kuasa, mungkin saya akan menggunakannya dengan bijak dan baik. Jadi mungkin saya akan berbisnis, bisa kembali lagi berbisnis, dan saya akan menggunakan hasil dari usaha tersebut dengan di jalan yang baik pula, mengelola dengan baik. Terima kasih kok. Oke, terima kasih Mas Pur tuh tentang pengalamannya yang sangat seru sekali tuh. Terima kasih sama-sama Mas Iko. Kalau Mas Iko nggak pernah kan namanya tapi jangan sampai, dan jangan pernah mencoba Mas Iko. Jangan pernah mencoba, apalagi yang lebih parah itu udah nyoba menang, itu yang lebih bahaya. Kalau nyoba kalah itu nggak masalah, maksudnya bukan nggak masalah. Kalau nyoba kalah kapok ya kan. Tapi kalau mencoba terus menang itu racun, karena semua itu dikasih dulu, kasih racun dulu nih, kasih dulu, dan setelahnya sikat, habis lulu lantak, hancur lebur asli, benar-benar. Nanti akan istrinya hari-hari akan meratap, sedih, penuh kekecewaan, lapar, pokoknya lah amburadul aja pokoknya. Sangat-sangat tragis dan menyedihkan. Makanya teman-teman jangan pernah ada lagi yang kembali jika memang sudah berhenti. Jangan buka retakan-retakan pada benteng yang sudah terpasang. Jangan pernah lagi mencoba lagi dengan kecil-kecilan atau bagaimana. Sudah cukup, mulai lagi, semangat lagi, dan insya Allah pasti ada jalan lagi untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, semoga obrolan ini bermanfaat diambil dari kisah nyata saya ini. Sampai ketemu lagi di video berikut saja. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman yang ini bantu like, comment, share, follow yang belum follow, subscribe ya di channel ini Budi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.